Sobat Belajar, kembali lagi bersama gue, Kak Tevi. Kali ini gue akan ngejelasin satu materi tentang sejarah di negara kita, negara tercinta Indonesia. Well, sebenarnya mengenai materi ini tuh, apa ya istilahnya? Banyak pandangan sih. Ada yang bilang, oh ini adalah salah satu era terbaik bangsa kita. Tapi ada juga yang bilang, oh enggak juga, ini bukan yang terbaik. Karena di era ini terjadi bla 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 dan gimana-gimana gitu. Nah, spesifiknya era apa sih? Ini tentang Indonesia pada masa Orde Baru atau Orba. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke materi inti, gue mau jelasin dulu nih. Kalau di materi ini ada kaitannya dengan perubahan sosial. Seperti yang sempat gue bahas di pelajaran sosiologi waktu itu tentang perubahan sosial. Kenapa sih, Kak, kok bisa terjadinya perubahan pemerintahan atau perubahan era pemerintah itu berpengaruh juga terhadap perubahan sosial. Jadi simpelnya begini, setiap pemerintahan, setiap era itu punya ciri khas masing-masing dalam mengimplementasikan program-program yang mereka buat. Nah, kalau itu kaitannya dengan perubahan sosial adalah simpelnya adalah gini. Dulu ketika pas zaman Pak Soekarno, di era Orde Lama, itu tuh kalau dari segi ekonomi sama dari segi, ya pokoknya segi ekonomi dan segi kemanusiaan, itu bisa dibilang kita ngalamin bangsa Indonesia, ngalamin kelaparan, ngalamin era di saat orang-orang tuh susah banget buat beli beras, buat beli kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Karena pada waktu itu Indonesia di era tahun 50-an, ya awal 60-an nih, akhir 59 sampai awal 60-an tuh kita tuh diembargo sebenarnya sama US, sama Australia, dan pokoknya bangsa-bangsa barat tuh banyak yang ngembargo Indonesia. Nah, akhirnya implementasinya adalah karena kita diembargo, kita kekurangan bahan makanan, dan jadinya bahan makanan ini jadi susah. Ditambah pada waktu itu posisi Indonesia yang masih negara yang baru banget deh, belum ada 20 tahun gitu bahasanya negara Indonesia berdiri. Dari segi, apa ya istilahnya, dari segi pertanian pun juga bahan-bahan yang dihasilkan kayak misalnya beras, terus kemudian gandum, kentang, dan sebagainya itu masih belum bisa mencukupi jutaan orang Indonesia yang hidup pada waktu itu. Jadi akhirnya terjadilah tuh banyak kelaparan, kesusahan. Oke. Mungkin dari segi militer, gue akuin, itu kita salah satu negara terkuat di Asia Tenggara gitu. Bahkan di seluruh Asia kali ya, itu salah satu negara yang paling kuat gitu. Dari segi alutsista, dari segi persenjataan, dari segi pertahanan, kita bisa dianggap yang paling maju. Cuman balik lagi, nggak ada yang bisa berbanding lurus gitu. Karena kita negara maju, jadi harus pilih satu aspek. Akhirnya, semenjak terjadinya perpindahan kekuasaan tahun 1965 yang pada waktu itu dipimpin oleh Soeharto tentunya ya. Kita tahu G30S itu apa. Teman-teman kalau yang nggak tahu bisa kalian baca sendiri di buku sejarah. Itu dijelasinnya gimana G30S PKI kalau menurut buku sejarah. Nah, itu juga karena Presiden Soekarno akhirnya memberikan kekuasaan kepada Presiden Soeharto. Nah, di saat itu juga negara Indonesia tuh embargonya diangkat gitu. Nah, karena embargonya diangkat, otomatis kita bisa melakukan kegiatan dagang. Kita bisa sebagai negara bisa melakukan kegiatan impor dan ekspor. Terutama untuk dari segi bahan pangan kita banyak ngelakuin ekspor ke negara-negara barat gitu. Gak cuma dari segi pangannya doang, dari segi teknologi pertanian dan sebagainya itu banyak diekspor. Yang pada akhirnya itu membawa perubahan sosial juga gitu. Jadi coba deh kalian kalian kaji sendiri, kalian coba lihat sendiri peristiwa apa saja yang bisa dikaitkan dengan perubahan sosial gitu loh. Karena perubahan sosial tuh pasti selalu terjadi, baik cepat ataupun lambat gitu. Nah itu dia. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita saksikan dulu, Vi. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Pertama, latar belakang. Kenapa bisa sih Orde Baru itu muncul atau terjadi? Terus kemudian terkait dengan Orde Baru itu ada satu dokumen yang namanya Super Semar. Nah, dari Super Semar itu kemudian
terjadi proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Terus kemudian setelah Presiden Soeharto naik, nih ciri Orde Baru tuh kayak gimana dan ciri kebijakannya tuh seperti apa. Terus kemudian kebijakan ekonomi yang dijalankan ketika Orde Baru, kemudian kebijakan pembangunan, kebijakan dari segi sosial politik, dan peran negara pada Orde Baru itu kayak gimana. Oke, pertama latar belakang. Nah, latar belakang seperti yang udah gue sempat mention tadi, secara singkat tentang G30 SPKI itu kejadiannya kan tahun 1965. Nah, setelah PKI apa ya istilahnya, pada 30 September itu PKI berhasil digagalkan pada waktu itu, timbul tuh rentetan kejadian, dan istilahnya apa ya, PKI pada waktu itu tuh nggak serta-merta di tahun 1965 tuh dibasmi habis bahasanya gitu. Tapi butuh waktu sampai kira-kira kurang lebih dari 1965 sampai awal tahun 1970-an untuk menstabilkan kondisi ekonomi dan ibaratnya membersihkan negara dari unsur-unsur PKI gitu. Nah, pertama kejadian yang terjadi adalah pada tanggal 10 Maret 1966, which means kira-kira kurang lebih September, ya 6-7 bulan semenjak kejadian G30 SPKI itu Presiden Soekarno dia bertemu dengan partai-partai politik untuk membicarain ini gimana kelanjutan negara kita ke depan setelah terjadi usaha kudeta gitu loh. Nah, di pertemuan tanggal 10 Maret tahun 66 ini, Presiden Soekarno tuh dia menolak apa ya istilahnya, sempat gue mention kan tadi apa namanya, Indonesia itu sempat ngalamin krisis pangan, sempat ngalamin kelaparan, nggak sampai kelaparan massal, tapi intinya adalah orang-orang susah untuk membeli bahan makanan. Itu pada akhirnya berujung pada satu aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang dikenal dengan tuntutan Tritura atau Tuntutan Rakyat, 3 tuntutan rakyat. Nah, di tahun 1966 ini pada tanggal 10 Maret si Presiden Soekarno tuh pada awal dia menolak gitu. Nggak bisa Tritura dijalanin karena kondisi negara lagi kayak begini, lagi kacau segala macam. Nah, oke, setelah tanggal 10 Maret, kemudian tanggal 11 Maretnya digelar rapat sidang paripurna. Nah, rapat paripurna ini agendanya adalah untuk merumuskan langkah-langkah keluar dari krisis ekonomi, sosial, dan politik. Jadi ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga nih tahun 1966 itu di Indonesia gitu loh. Nah, di tanggal segitu juga, di tanggal 11 Maret, si Soeharto yang pada waktu itu dia masih jadi kayak semacam pimpinan di TNI Angkatan Darat, dia menemui Presiden Soekarno dan dia bilang kepada Presiden Soekarno kalau saya siap untuk menumpas PKI, saya siap untuk menstabilkan negara ini, bla 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 gitu segala macam. Nah, dari tanggal 11 Maret inilah kemudian muncul nih Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Nah, Super Semar. Super Semar ini kenapa sih bisa dikeluarin? Kenapa sih bisa berjalan? Intinya adalah ada langkah-langkahnya nih dalam proses Super Semar ini sampai bisa dijalankan dengan mulus oleh Soeharto. Pertama, langkah awalnya Soeharto membubarkan dan melarang PKI berserta unsur-unsurnya per tanggal 12 Maret 1966. Jadi, sebelum tanggal 12 Maret 1966 itu seluruh kegiatan PKI boleh dilaksanakan, bahkan didukung oleh negara. Tapi setelah kejadian G30S dan Super Semar itu keluar, maka diterbitkanlah satu peraturan yang menyatakan kalau misalnya seluruh kegiatan PKI dan segala kegiatan yang berafiliasi dengan PKI itu nggak boleh dijalankan. Nah, langkah kedua kemudian melakukan penahanan terhadap 15 orang anggota kabinet yang dinilai telah terlibat dalam G30 SPKI. Nah, anggota kabinet ini terdiri dari beberapa menteri dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu gitu. Jadi mereka ditahan nih. Nah, langkah awal yang diambil oleh Soeharto itu berhasil memenuhi tuntutan masyarakat yang terdapat dalam Tritura. Nah, jadi salah satu poin dalam 3 tuntutan rakyat itu adalah bubarkan PKI. Poin lainnya adalah menstabilkan harga pangan dan menstabilkan kondisi sosial ekonomi. Nah, terus kemudian Soeharto merencanakan program-program perbaikan ekonomi ini dan kesejahteraan rakyat. Nah, bisa dibilang dengan keluarnya Super Semar ini otomatis juga Orde Baru juga dimulai gitu loh.
Kenapa demikian? Karena dengan keluarnya Super Semar ini kayak Presiden Soekarno tuh memberikan mandat kepada Soeharto untuk nih kamu jalankan program ini dan ini, kamu tumpaskan PKI dan segala macamnya. Dan setelah itu juga terjadi pemindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto gitu. Nah ini proses pemindahan kekuasaan, kenapa bisa terjadi? Nah, berdasarkan TAP MPRS nomor 9 tahun 1966, ketetapan MPRS itu berisi memberikan wewenang penuh kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dinilai penting untuk menjaga kestabilan keamanan dan ketenangan sosial guna memperlancar jalannya revolusi. Jadi bisa dibilang Indonesia pada waktu itu mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, revolusi. Seperti yang udah pernah gue mention, revolusi karena terjadinya cepat itu bisa menimbulkan disorder atau ketidakstabilan, kekacauan. Nah, itu yang muncul gitu loh pada saat Presiden Soekarno mundur dan memberikan jabatannya kepada Presiden Soeharto, sempat timbul kekacauan gitu. Kekacauan kayak gimana sih? Ya kita tahu seluruh orang, pokoknya orang-orang dan segala kegiatan yang dianggap berbau komunisme, berbau PKI itu harus dibersihkan gitu loh dari negara. Nah, kemudian Soeharto membentuk Kabinet Ampera pada tanggal 28 Juli 1966. Agenda dari kabinet ini adalah untuk melaksanakan pemilu, menstabilkan kondisi ekonomi dan politik, serta mengadakan perbaikan di bidang sandang dan pangan. Nah, itu dia. Jadi di pas proses pemindahan kekuasaan ini juga mulai itu usaha-usaha supaya Indonesia bisa recover dari segi pangan itu dilakuin gitu. Kayak seperti yang gue mention, kayak misalnya mencoba membuka diplomasi dengan negara-negara barat untuk transfer teknologi pertaniannya, istilahnya gitu. Nah, habis itu pada tanggal 19 Februari 1967, si Soeharto nih kemudian dia melakukan pendekatan lagi nih kepada Presiden Soekarno. Jadi pada awalnya Presiden Soekarno itu dia masih belum mau nih ngelepas jabatannya sebagai presiden, istilahnya gitu. Masih ada banyak hal yang harus dipertimbangin, A, B, C, D, dan seterusnya gitu. Sampai pada akhirnya di tanggal 20 Februari 1967, si Presiden Soekarno akhirnya oke, ya udah, saya serahin kekuasaan, saya serahin wewenang, saya serahin jabatan kepada kamu nih, Mayor Jenderal Soeharto. Nah, pada saat itu pula akhirnya terjadi proses pemindahan kekuasaan dan si Soeharto diangkat menjadi presiden gitu loh. Nah, kemudian setelah Soeharto diangkat jadi presiden, resmi jadi presiden, apa aja sih yang dia lakuin gitu. Dan kemudian muncul satu term baru yang namanya Orde Baru. Nah, di Orde Baru ini apa aja sih yang dilakuin? Ciri-cirinya kayak gimana sih kebijakan negara Indonesia di Orde Baru ini? Nah, oke. Pertama, si Presiden Soeharto kemudian mengumumkan 4 program kerja yang istilahnya dikenal dengan program Catur Karya. Nah, 4 program kerja ini pertama memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal sandang dan pangan. Balik lagi, dia berusaha supaya gimana caranya orang-orang di Indonesia tuh nggak kelaparan lagi gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, menggelar pemilu secepatnya hingga 5 Juli 1968. Kemudian yang ketiga, kembali meluruskan dan melaksanakan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sesuai dengan TAP MPRS nomor 9. Nah, kemudian yang keempat adalah meneruskan perjuangan untuk menolak imperialisme dan kolonialisme dalam berbagai bentuk. Nah, sebagai bentuk implementasi dari Catur Karya itu kemudian si Presiden Soeharto minta tolong nih ke kabinetnya, istilahnya ke menteri-menterinya gitu untuk menjalankan program-program turunan dari Catur Karya ini. Nah, kemudian diumumin tuh secara umum lewat radio pada waktu itu rencana kinerja Kabinet Ampera.
Kabinet Ampera ini kayak satu kabinet yang Ampera istilahnya amanat pemusyawaratan rakyat gitu. Jadi satu kabinet yang dibentuk oleh Soeharto pasca Soekarno mundur dan lengser dari jabatannya. Nah, pertama, untuk mewujudkan kehidupan politik yang lebih baik pada tanggal 23 Mei 1970, disusun rencana pemilihan umum. Organisasi politik segera didata dan diatur untuk mengikutinya. Nah, jadi istilahnya apa ya? Partai-partai politik nih udah mulai diundang lagi nih untuk beraktivitas politik di level negara gitu. Karena sebelumnya di era Soekarno, satu partai politik yang paling yang paling kental banget kekuasaannya, yang paling kuat banget kan adalah PKI gitu. Nah, jadi partai-partai lain pada di era Soekarno tuh kayak semacam disingkirin gitu lah. Bukan disingkirin juga sih, tapi bisa disebut sebagai kayak ya dikesampingkan dulu deh program-programnya biar PKI dulu yang jalan, bahasanya gitu simpelnya. Nah, kemudian setelah si Presiden Soeharto ini naik, diundang nih partai-partai politik nih untuk ayo ikut serta gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kehidupan ekonomi segera distabilkan dan direhabilitasi. Kenapa demikian? Karena kondisi yang sangat memprihatinkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi. Kayak kalian bayangin aja, di zaman itu tuh, 1 liter beras mungkin dihargainya setara dengan uang 50.000 sekarang gitu. Jadi bayangin, beras 1 liter kalau misalnya naik sekian ribu aja harganya dari harga yang sekarang itu pasti udah banyak yang protes. Nah, bayangin aja gimana pada waktu dulu 1 liter beras seharga 50.000. Uang jajan gue kepotong tuh sehari 50.000 buat beli 1 liter beras, bahasanya gitu. Pasti keder ya kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyusun dan melaksanakan pembangunan nasional. Jadi apa ya istilahnya? Kalau di era Presiden Soeharto ini, dia lebih mengedepankan bagaimana sih negara itu dibangun dari segi infrastrukturnya, kemudian dari segi ketahanan pangan ya terutama ya itu. Gimana caranya negara tuh bisa istilahnya sustain, bisa istilahnya mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan warga negara Indonesia akan sumber daya makanan gitu misalnya. Terus kemudian ada nih yang dikenal dengan istilah trilogi pembangunan. Nah, trilogi pembangunan ini maksudnya adalah pertama, pemerataan pembangunan negara beserta hasil-hasilnya dengan berkonsentrasi pada terciptanya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pada awalnya si Soeharto ini dia pengen kayak, pembangunan tuh tidak hanya dilakuin di Pulau Jawa aja, tapi juga merata di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, di Kepulauan Maluku, di Nusa Tenggara, di Bali, sampai ke Papua. Jadi semuanya diratain, istilahnya gitu. Kedua, merencanakan, melaksanakan, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi di era sebelumnya, di era Soekarno itu, bisa dibilang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada waktu itu tuh mengalami inflasi yang cukup gede. Selain itu juga pertumbuhan ekonominya minus gitu loh. Nah, terus yang ketiga adalah menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Lalu dari ideologi serta paham-paham yang sudah diutarakan oleh Soeharto dan kabinetnya dalam jajaran pemerintahannya itu kemudian di dalam bentuk konkretnya misalnya bisa dilihat dalam kebijakan ekonomi. Nah, dari kebijakan ekonomi ini misalnya bisa dilihat di sini, TAP MPRS nomor 23 tahun 66. Nah, kebijakan ini intinya adalah membicarakan tentang landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Nah, selain itu, dia juga si era Presiden Soeharto ini dihadapkan dengan satu kondisi krisis berupa utang Indonesia. Pada waktu itu Indonesia tuh berhutang banyak ke, kalau nggak salah Inggris, terus kemudian berhutang juga ke Uni Soviet, berhutang juga ke Tiongkok. Nah, utang-utangnya itu tuh sebesar 2,2 sampai kurang lebih 2,7 miliar US dollar gitu. Pada waktu itu uang segitu tuh banyak banget. Nah, pusing nih gimana caranya si Soeharto memutar otak supaya utang luar negeri Indonesia harus berhasil dibayar, tapi di satu sisi juga pembangunan juga harus jalan gitu loh. Kemudian pada tanggal 28 Juli 1967
diterbitkan satu peraturan kayak untuk apa ya istilahnya, wajib pajak bagi para peserta usaha gitu, bagi para pengusaha. Nah, tujuannya agar para pengusaha Indonesia dapat turut serta untuk merangsang perkembangan perekonomian pada waktu itu. Nah, kemudian juga Soeharto juga menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi luar negeri gitu. Emang agak ini sih, agak apa namanya, dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit gitu. Di satu sisi punya hutang luar negeri yang banyak, tapi di sisi lain harus pembangunan, dan caranya supaya bisa pembangunan itu terlaksana dengan baik adalah dengan berhutang lagi ke luar negeri gitu. Cuman di era Soeharto ini kemudian hutangnya tuh dia lebih banyak ngelakuin pinjaman kayak misalnya ke negara-negara Jepang, terus kemudian ke Amerika Serikat. Nah, karena si Soeharto ini dia harus minjem ke negara kayak Jepang, Korsel, terus kemudian kayak Amerika Serikat, maka mau nggak mau Indonesia juga ikut di dalam dalam organisasi tatanan dunia global gitu. Misalnya kayak IMF, terus kemudian ADB dan sebagainya gitu. Terus kemudian ada kebijakan dari segi pembangunan. Nah, di era Presiden Soeharto ini terkenal dengan satu istilah Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Nah, Repelita ini dilaksanakan programnya sampai kurang lebih Repelita 5 atau Repelita 6 gitu. Nah, masing-masing Repelita juga punya apa ya istilahnya ya? Juga punya style pembangunan sendiri nih, juga punya gaya pembangunan apa yang harus diselesaikan dulu di Repelita pertama, kemudian apa yang harus diselesaikan di Repelita kedua, dan seterusnya. Nah, intinya adalah kalau di Repelita 1 tuh berfokus banget pada pembangunan dari segi pertanian, pangan gitu, gimana caranya supaya pertanian dan pangan itu bisa sustain dan bisa mendukung permintaan dari dalam negeri gitu. Nah, kemudian ada apa ya istilahnya, yang pemerataan pembangunan ini apa namanya, dari segi pangan terus kemudian pertanian itu dilaksanain sampai Repelita ketiga. Nah, di Repelita ketiga ini di tahun ya mulainya kurang lebih tahun 1973-an lah sampai tahun 80 pertengahan. Nah, di Repelita yang ketiga ini tuh diperkenalkan satu program yang namanya program transmigrasi. Jadi misalnya satu keluarga dia tinggal di Jawa nih, karena pada waktu itu dirasa pembangunannya belum merata dan konsentrasi penduduk lebih banyak ada di Pulau Jawa, maka dikirim tuh keluarga-keluarga di Jawa untuk misalnya, nih saya kasih kamu tanah, saya kasih kamu rumah, saya kasih kamu uang misalnya di Sumatera, paling banyak di Sumatera dan Kalimantan, transmigran itu. Nah, setelah udah tinggal di istilah keluar dari Pulau Jawa terus tinggal di daerah barunya, nah kemudian diminta untuk berkontribusi gitu, untuk apa ya istilah, untuk supaya pembangunannya rata di sana gitu loh. Nah, ini program transmigrasi. Banyak mungkin dari kalau misalnya kalian tanya ke apa ya, om-om, tante-tante atau kemudian ke orang tua kalian, pasti ada apa ya istilah, ada saudara atau sepupunya atau kerabatnya yang pernah transmigrasi atau bahkan sampai saat ini menjadi transmigran gitu. Pada awalnya tinggal di Jawa terus kemudian berpindah, dapat bantuan dari pemerintah, dapat rumah, dapat tanah, dikasih uang, terus akhirnya bisa bekerja di pulau seberang, bahasanya gitu. Nah, oke. Terus kemudian dari masuk di era Repelita ke-4 sampai ke-6 itu tuh ciri khasnya adalah gimana caranya supaya penduduk di Indonesia tuh sadar betul dari segi kesehatan, terutama program KB tuh waktu itu pertama kali dicanangkan tuh tahun 84. Nah, kenapa kemudian program KB bisa muncul dalam apa ya, dalam benak pikiran para pengambil kebijakan pada waktu itu? Karena udah diprediksi nih kurang lebih di tahun berapa ya, dari tahun 80-an sampai tahun 90-an kalau tingkat kenaikan masyarakatnya segini, nanti bakal gimana gitu. Nah, oke. Sampai akhirnya di Repelita ke-6 gitu loh.
tahun 1999 sih. Nah, di 99 itu kemudian kita tahu tuh terjadi terjadi revolusi tahun 98, terus kemudian Presiden Soeharto disuruh mundur. Banyak juga kebijakan-kebijakan yang kayak misalnya dari kebijakan sosial politik yang pada akhirnya melarang PKI untuk beraktivitas. Nah, itu kalian bisa cari lebih banyak lagi di buku sejarah kalian sih sebenarnya tentang akhir masa era Soeharto tuh seperti apa gitu loh. Nah, oke. Itu sekian dari gue. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa nih, ada kuis. Kali ini kuisnya karena lumayan banyak, jadi 2 soal aja. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan super semar? Apa sih? Kemudian mengapa dokumen tersebut menjadi sangat penting? Kenapa? Jelasin. Terus soal kedua adalah program Presiden Soeharto yang terkenal adalah Repelita. Nomor 2A, apa yang dimaksud dengan Repelita? Nomor 2B, pada masing-masing pelaksanaannya, sebutkan dan jelaskan ciri dari pelaksanaan Repelita dari era ke era. Nah, oke. Sekian. Itu aja soalnya. Cuma 2, gampang kan? Pasti bisa dong kalian. Oke. Sekian penyampaian materi dari gua hari ini. Karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!